Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kabarnya baik-baik aja ya, sehat-sehat semua dan bahagia selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini gue ada kerjaan sebuah handphone. Non handphone itu adalah Xiaomi Redmi Note 4 ya teman-teman. Nah, ini dia handphonenya teman-teman. Ini handphonenya adalah Xiaomi Redmi Note 4 yang prosesor ini Snapdragon ya, Qualcomm. Nah, jadi pemiliknya itu bilang kalau handphone ini tuh nggak bisa dihidupkan. Sebenarnya sih bukan nggak bisa, bisa ya sebenarnya dihidupkan. Kalau ditekan power tuh dia hidup, tapi nanti nongol logomi itu dia nggak kuat mati lagi. Dan itu harus dihidupkan lagi. Paling jauh pun nggak sampai tampil ke menu ya, baru sampai loading Android di bawah sini dia sudah mati lagi. Jadi dia nggak kuat sampai untuk tampil ke menu ya teman-teman nih. Ini gue belum cek, nggak tahu masalahnya apa ya. Tapi gue mau cek dulu apakah ini kemungkinan baterai atau bukan gitu kan. Karena pada umumnya eh, ketika hal seperti itu, masalah seperti itu tuh umumnya adalah kendala baterai ya. Jadi biasanya baterainya tuh nggak kuat ya teman-teman ya. Tapi ini kalau dicas pun dia ngisi sih sebenarnya. Jadi udah ngisi 100% gitu kan. Ketika dicabut, dihidupkan, ya gitu, nggak mau tampil ke menu, nggak sampai ke menu dia sudah mati lagi ya teman-teman nih. Jadi dia nggak kuat. Tapi gue juga belum tahu ini problem baterai atau bukan. Jadi kita cek aja ya. Oke, ini kita buka dulu ya. Kartunya kita buka dulu. Biasa kita kelihatan dari bawah ya. Kita buka cangkangnya, backdoornya. Ya, oke teman-teman, ini sudah kita buka. eh Kalau dari segi baterai sih masih bagus ya. Nggak ada kembung atau apa gitu. Masih bagus sih, masih rata kok ini. Tapi belum tahu ini. Sekarang coba kita hidupkan ya teman-teman ya. Oke. Masih loading. Nah, ini teman-teman ya. Dia mati ya. Coba kita hidupkan sekali lagi. Oh iya. Jadi dia nggak kuat ya teman-teman ya. Gagal ya untuk masuk ke menu. Ini mati lagi handphonenya. Oke, kita cek. Nggak usah jauh-jauh sih teman-teman ya. Kalau halnya seperti itu tuh kita cek dulu yang paling utama tuh baterai ya. Kita cek di baterai dulu. Apakah baterai ini bermasalah? Jadi cara ngeceknya kalau kalian punya apa namanya alat ukur untuk baterai, kalian bisa gunakan. Tapi kalau enggak, untuk cara simpelnya kebetulan gue punya baterai yang sama untuk tipe ini ya, BN43 untuk Xiaomi Redmi Note 4 yang Snapdragon. Nah, jadi gue mau tes dulu pakai baterai ini. Kalau emang dia berhasil masuk ke menu, berarti dia normal ya. Artinya emang terkendala baterai ya. Itu jadi baterai harus diganti ya, teman-teman. Jadi kita cek dulu ya. Ini kita pasang. Ya. Oke. Kita hidupkan. Jika dia berhasil masuk ke menu, berarti ini benar terkendala baterai ya. Tapi kalau dia nggak berhasil masuk ke menu juga, berarti ini bukan baterai. Berarti ada hal yang lain. Ya, dia masuk ke menu ya teman-teman, berhasil ya.
Iya. Oke teman-teman, ini berhasil ya masuk ke menu ya. Ini di paspor, gue nggak tahu paspornya teman-teman. Punya orangnya nih. Nah teman-teman, jika terkendala seperti ini ya, ini kan problem baterai nih. Sebenarnya ini bisa diperbaiki, tapi juga yang pasti juga bisa diganti ya pasti ya. Tapi ini pun diperbaiki bisa ya teman-teman. Kalau diperbaiki itu, ini biasanya masalahnya pada sikring ya. Sikring baterai yang ada di dalam sini ya teman-teman ya. Di sini tuh ada sikringnya, kemungkinan besar yang udah sikringnya itu yang bermasalah ya teman-teman. Jadi dia nggak kuat buat ngangkat untuk menghidupkan handphone ini. Sebenarnya itu masih bisa diservis ya teman-teman, artinya masih bisa diperbaiki. Dengan cara itu kalian harus menjumper ya teman-teman, di sikringnya itu kalian jumper ya. Itu bisa selesai dengan cara itu. Tapi ini gue belum tahu, nanti pemiliknya ini maunya dibenerin aja atau mau diganti baterai ya. Ini belum tahu, nanti gue tanyakan dulu, kalau sudah ditanya baru dia maunya kayak gimana, baru nanti kita eksekusi ya teman-teman ya. Oke, nanti kita balik lagi ya. Nah, oke teman-teman, kita balik lagi, kita kembali lagi ya. Jadi gini teman-teman ya, setelah dibicarakan, setelah didiskusikan sama pemiliknya, ternyata pemiliknya pengen baterainya aja yang diganti ya. Jadi nggak usah diservis baterainya, artinya kita nggak perlu mengerjakan yang tadi gua sempat bilang ya, sempat jelaskan sikring pada baterai ini. Jadi dia minta diganti aja gitu supaya lebih pasti katanya. Tapi nggak apa-apa, kita turutin kemauan si customer aja ya. Jadi sekarang kita ganti baterai ini ya teman-teman ya. Baterainya kita akan ganti. Oke, jadi kita copot dulu ya baterainya ya. Nah, ini fingerprint kalian lepas dulu ya teman-teman ya. Ini dia dilem ya, tapi nggak apa-apa, bisa nanti kita bisa pasang lagi, kasih lem sedikit. Nah, ini baterainya juga udah pernah dibuka ya teman-teman rupanya nih. Baterai sudah pernah dibuka. Sebentar, agak susah. Kita buka pakai ini ya. Dan juga ini teman-teman, kita masih gunakan ini. Jadi caranya itu kita buka dari samping ya, dari bawah dulu deh, enakan. Ini kita masukkan, kita selipkan pembuka ini. Nah, dia bisa masuk. Oke. Oh, oke teman-teman, ini sudah terbuka ya. Oh, oke. Oh, sudah pernah dibuka ya, teman-teman, ini sudah pernah dioprek, nggak tahu penggantian apa, mungkin baterai kali ya. Tapi ini baterai bawaan sih. Tapi yang jelas ini pernah dibuka, tapi udah nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke penggantian baterai teman-teman. Ini sudah selesai dibuka dan kita harus mengganti baterai yang baru. Ini teman-teman ya, gue udah punya baterainya. Jadi gue udah tinggal pasang ya. Nah, untuk pemasangannya, kalian kasih lem dulu ya teman-teman ya. Jangan langsung dipasang, karena nanti dia bisa bergerak-gerak baterainya dan biasanya gampang mati karena tercopot di konektor ya. Karena ini modelnya baterai tanam, jadi harus kencang ya teman-teman ya. Oke, ini kita kasih lem ya. Gue masih pakai lem LCD teman-teman. Ya teman-teman, cukup. Oke, ini baterai yang akan kita ganti. Sebenarnya Snapdragon itu jarang ya terkendala baterai ya teman-teman ya. Biasanya tuh kalau yang MediaTek mungkin lebih sering ya. Karena kalau yang MediaTek tuh lebih banyak masalah ya ketimbang yang Snapdragon. Tapi ini kemungkinan lagi apes aja. Ini kita pasang ya ke konektornya, soketnya kita pasang. Oke, sudah. Kita tes sekali lagi. Ya, dia hidup.
Oh ya teman-teman, jadi kalau untuk pengerjaan yang tadi sebenarnya masalah ini ya, yang harus di jumper itu ada di video gue ya teman-teman ya. Itu ada di handphone Xiaomi Redmi Note 7 teman-teman. Itu problemnya sama baterai juga, dan itu proses jumper ada di situ teman-teman. Kalau kalian mau lihat silahkan dicari aja videonya. Iya, oke, dia sudah masuk ya, masuk ke menu. Ini pasportnya. Gue nggak tahu apa ya, salah, salah. Sudahlah, gue nggak tahu passwordnya ini teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi intinya itu ya. Ternyata ini memang betul fix terkendala baterai ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya masalah yang sama dengan seperti itu, perlu dicurigai kemungkinan besar itu problem di baterainya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sudah fix, sudah selesai. Penggantian baterainya sudah. Dan sampai di sini juga video gue teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Terima kasih sekali lagi. Salam dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.